Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem rekomendasi dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari paradigma yang telah kita pelajari pada recommended system, dan kemudian kami akan menjelaskan mengenai 4 aplikasi website yang ada di dalamnya terdapat mengenai recommended system. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya bersama teman-teman saya. Yang pertama, Rizka Fia Oktiani Inggit Sudiro, dan yang kedua ada Yuda Prasetya, dan saya sendiri sebagai Septinia Karuniawati. Kemudian kami di sini akan menjelaskan mengenai 4 aplikasi website yang di dalamnya terdapat recommended system. Yang pertama, terdapat Netflix. Netflix merupakan salah satu penyedia layanan media streaming digital yang menawarkan berbagai acara TV, film, anime, dokumenter, yang lainnya yang terhubung di dalam internet. Jadi, how Netflix recommended system work? Yang pertama, sistem rekomendasi ini untuk dapat menonton film dengan genre tertentu yang telah disediakan oleh pihak Netflix. Sistem akan melakukan berdasarkan yang pertama, interaksi saat menonton film dengan judul atau genre seperti histori penayangan dan cara menilai judul lain. Kemudian, anggota lain dengan selera dan preferensi sama dengan kita, yaitu dengan menggunakan metode filtering. Kemudian, yang ketiga adalah informasi tentang judul seperti genre, kategori, aktor, tahun rilis, dan sebagainya. Kemudian, Netflix tersebut juga akan sistem tersebut akan merekomendasikan berdasarkan waktu di saat kita menonton, device yang digunakan untuk menonton, dan berapa lama atau durasi saat kita menonton film. Selain mengetahui apa yang telah kita tonton di Netflix, untuk mengolah rekomendasi terbaik, sistem juga mengaturnya berdasarkan tidak termasuk dalam informasi demografis seperti usia atau jenis kelamin, yaitu sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pada Netflix tersebut mengenai recommended system. Jadi, recommended system yang ada pada Netflix ini berdasarkan interaksi saat menonton film dengan judul atau genre saat kita tonton seperti histori yang sebelumnya kita tonton, yaitu bisa juga dengan menggunakan metode content based. Kemudian anggota lain yang seleranya sama dengan preferensi dengan kita, yaitu dengan menggunakan collaborative filtering. Kemudian, jika kita ingin melihat sesuatu yang kita tonton, kita bisa mencari film tersebut yang ada pada negara kita. Dengan itu, rekomendasi ini akan bekerja dengan cepat dan semudah mungkin, yaitu saat kita memasuki keyword dengan Indonesia, keyword tersebut akan memutuskan hasil teratas yang didasarkan pada tindakan anggota lain yang telah memasukkan query yang sama dengan atau serupa dengan kita. Atau metode ini dapat disebut dengan menggunakan metode collaborative filtering. Recommended system pada Netflix ini berdasarkan jump starting, yang artinya sistem akan memulai dengan terlebih dahulu dengan memberikan beberapa judul yang disukai kepada kita, yaitu melakukan proses awal untuk melakukan rekomendasi yang ada pada user. Kemudian, jika kita mengabaikan langkah tersebut, nantinya sistem rekomendasi akan memberikan beragam judul film populer untuk membantu kita memberikan rekomendasi film yang kita tonton. Contoh, ketika pada saat pertama kali kita menonton film bergenre kerajaan drama Korea, sistem akan merekomendasikan kepada saya dengan tontonan drama Korea bertema kerajaan, seperti terlihat pada website ini. Selanjutnya, sistem rekomendasi pada Netflix ini juga mengenai row ranking dan title representation. Artinya, sistem kerja tersebut akan bekerja dengan memberikan peringkat judul yang ada dalam baris yang dirancang untuk menampilkan urutan judul terbaik berdasarkan yang kita sering kali untuk ditonton. Di setiap baris tersebut terdapat 3 layer. Yang pilihan pertama yaitu pilihan baris, yang di dalamnya seperti ada popular on Netflix, continue watching untuk setiap yang saya sudah lihat,
Kemudian adalah ada yang sedang trending pada sekarang ini. Kemudian selanjutnya pada layar selanjutnya, judul yang muncul pada baris tersebut, dan kemudian ranking dari judul tersebut. Baris tersebut akan direkomendasikan adalah yang paling atas. Judul yang paling disarankan dimulai dari kiri setiap baris dan di sebelah kanan, kecuali jika kita telah memiliki bahasa Arab atau tersendiri. Sistem ini akan memberikan judul dari kanan hingga ke kiri. Aplikasi selanjutnya yaitu Traveloka yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuda Prasetya. Baiklah, selanjutnya salah satu aplikasi yang menggunakan sistem recommender adalah Traveloka. Pertama, Traveloka ini merupakan salah satu e-commerce yang dimana mereka menyediakan layanan transportasi dan penginapan. Dalam menjalankan bisnisnya, Traveloka ini menggunakan metode knowledge based recommendation, di mana dalam menggunakan aplikasi ini atau webnya, mereka harus mengisi detail dari kebutuhan pencarian mereka. Kemudian, barulah dari data yang mereka inputkan tersebut akan diberikan rekomendasi-rekomendasi item sesuai yang mereka inginkan. Ini adalah contoh dari layar home-nya. Pada layar home-nya kita diberikan pilihan untuk memasuki dulu apakah kita ingin memesan tiket, hotel dan sebagainya. Contohnya di sini kita memilih tiket pesawat. Agar kita dapat melihat apa saja yang mereka rekomendasikan tiketnya, kita pada mulanya harus memasukkan dulu tanggal dan lokasi keberangkatan dan titik sampainya. Barulah kemudian nanti dari sana mereka berikan rekomendasi dari tiket apa saja yang tersedia beserta detail-detail dari tiket tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah Pinterest. Pinterest adalah salah satu media sosial yang menggunakan konsep cukup unik yang berbeda dari layanan serupa lainnya. Di Pinterest, user dapat mengkoleksi dan berbagi foto yang dimilikinya kepada pengguna lain. Pinterest sendiri menggunakan pendekatan kolaboratif filtering yang digunakan untuk merekomendasikan foto kepada user berdasarkan apa yang pernah user sukai dan ikuti, board yang user miliki, dan apa yang pernah user cari sebelumnya. Baiklah, yang pertama yaitu sistem akan menampilkan foto-foto yang pernah user sukai dan akun-akun yang diikuti oleh user. Akun-akun tersebut direkomendasikan oleh sistem berdasarkan apa yang pernah user cari sebelumnya. Kemudian, baiklah, selanjutnya yaitu sistem sendiri akan menampilkan foto-foto berdasarkan dari board yang dimiliki oleh user sebelumnya dan pencarian terbaru yang pernah dilakukan oleh user. Kemudian, sistem akan menampilkan item atau foto yang pernah user cari sebelumnya. Di sini saya pernah melakukan pencarian tentang outfit di sini. Kemudian dekor, kemudian blue aesthetic wallpaper, dan yang terakhir yaitu saya mencari tentang keyboard, di mana sistem akan menampilkan pencarian-pencarian tersebut yang pernah kita cari sebelumnya dan akan merekomendasikan kepada user tentang item-item tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu Spotify. Spotify adalah salah satu aplikasi yang saat ini cukup populer, di mana kita dapat mendengarkan musik, podcast, dan video dari berbagai negara. Spotify sendiri menggunakan pendekatan kolaboratif filtering untuk menghubungkan berbagai jenis musik yang sesuai dengan persona pengguna. Di dalam aplikasi ini, mereka akan memberikan rekomendasi lagu-lagu yang saat ini sedang
favorit atau sering didengarkan oleh user lainnya. Seperti di sini contohnya adalah Spotify akan memberikan kita berupa album yaitu Top Hits Indonesia, di mana Top Hits Indonesia ini berisi lagu-lagu yang saat ini sedang didengarkan oleh user lain yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu sistem juga akan merekomendasikan playlist yang saat ini sedang populer yang didengarkan oleh user lainnya, yaitu seperti di sini terdapat 4 playlist populer yang saat ini sedang naik daun, di mana dikategorikan menjadi lagu viral, naik daun, Today Top Hits, dan Mood Booster. 4 playlist ini dapat kita dengarkan sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir yaitu Discover Weekly, di mana Spotify akan merangkum seluruh musik yang telah kita dengar selama ini. Lalu, secara ajaib, Spotify akan meracik dan menyediakan list musik baru yang sesuai dengan preferensi kita dengan tingkat akurasi yang tinggi. Fitur ini tentunya sangat amat membantu para pengguna Spotify untuk tidak lagi secara manual merancang playlist tersendiri dan memilih musik yang sebegitu besar jumlahnya, melainkan tersedia dan diperbaharuinya setiap minggu oleh sistem secara otomatis. Jadi, pada playlist ini setiap minggunya akan diperbaharui oleh sistem secara otomatis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.